Dia menerima karunia itu dengan cuma-cuma. Dia memberikannya dengan cuma-cuma. Perguruan tinggi Akademi Bahasa Asing di Makassar, Ujung Pandang namanya pada saat itu dia biaya sendiri, tidak ada yang membantu. Karena orang tua kami menyadari bahwa kehidupan yang sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tidak ada yang bisa diharapkan secara manusia. Tapi ada saja berkat Tuhan yang diberikan untuk membantu dia di dalam pelayanan, di dalam bekerja. Kemudian mengikuti kuliah di Makassar di Akademi Bahasa Asing. Sempat ditutup karena beberapa persyaratan. Kemudian beliau tidak putus asa, lari lagi atau cari lagi perguruan yang ada di Surabaya. Di sanalah beliau menyelesaikan pendidikannya dalam bahasa asing. Nah, kemudian selama berada di Surabaya, beliau mencari uang atau mencari dana dengan mengajar di sekolah-sekolah yang ada atau di swasta atau di keluarga-keluarga. Banyak sekali yang meminta dia untuk mengajar anak-anak mereka sehingga bisa mencukupi biaya pendidikannya. Di sana dia mendapatkan seorang teman hidup yang mendampingi dia sampai pada saat ini. Nah, puji Tuhan, Bapak Tuhan ini hadir di tengah kita masyarakat yang ada di Kejagung, masuk di perusahaan KMTP pernah. Kemudian setelah itu beliau masuk ke desa Penjarin ke Bali, mengajar di SMP 1 Tanjung Palas tahun 1984. Beliau mulai mengajar bahasa Inggris. Dan puji Tuhan, karena di samping daripada itu, karena tidak ada guru agama di SMP Tanjung Palas, maka mereka mempercayakan beliau untuk mengajar agama Kristen di sana. Nah, di sana beliau dekat sekali dengan anak murid atau orang-orang yang ada di sekolah SMP Tanjung Palas. Banyak orang-orang yang sempat dia layani, yang tidak diperkirakan bahwa mereka mau didoakan. Sendiri pun mereka sakit gigi saja, mereka mau didoakan, mereka minta supaya didoakan. Itulah sejarahnya selama berada di Indonesia menjadi guru. Sudah lama beliau minta untuk pensiun, tetapi cukup lama juga tidak memberikan. Selama melayani di Tanjung Palas, dia juga tidak lupa mencari tempat-tempat yang bisa menyalurkan keinginannya untuk melayani. Pada suatu saat dia ingin menyampaikan keinginannya. Dia sangat mengasihi seorang bapak dengan anaknya stroke yang berada di Batas. Maaf, dia orang Timur, istrinya orang Golongan. Nah, karena orang
ini. Karena mereka juga mau bergaul, mereka mau didoakan. Satu saat Parwat ini dengar bahwa akan ada KKN yang diadakan di Jelare. Pada saat itu ada acara Natal dan Agung. Dan saya sadar juga pada saat itu bahwa yang hadir itu adalah Pendeta Gilbert. Saking almarhum Parwat ini mengasihi keluarga ini, beberapa kali dia pergi sampaikan bahwa dia akan dijemput. Kemudian betul dia memang dipersiapkan. Ada saat diadakan ibadah, dia sudah pergi jemput sebelum jamnya, jauh sebelumnya, pakai mobilnya sendiri, biaya sendiri. Dia bawa bapak ini yang dalam keadaan stroke ini ke Jelare. Kemudian sampai di Jelare dia hubungi para panitia. Bapak panitia yang saya kenal dekat dengan saya menyadari bahwa beliaulah saya percayakan juga untuk melakukan apa yang Parwat ini lakukan. Karena bapak ini yang di altar ini sudah digendong dengan tidak berdaya, digendong sampai ke tempat tujuan di Jelare pada saat itu. Hamba Tuhan ini mengatakan bahwa nanti akan didoakan secara khusus setelah ibadah selesai. Tapi bagaimana setelah selesai ibadah? Tunggu, sampai orang mau habis sudah tidak ada yang memperhatikan. Dengan hati yang sangat kecewa, Parwat menggendong kembali masuk ke mobil, kemudian kembali ke belakang. Tapi dia tidak lupa untuk terus mengunjungi si bapak ini. Itulah perjuangan Bapak Parwat ini. Dia sangat mengasihi dengan apa adanya dia. Dia rela berkorban mengunjungi dia terus menerus. Kadang-kadang dia bawa kami keluarga dengan kakak kami Pak Sep pergi mengunjungi si bapak atau keluarga yang sakit. Pada suatu saat jemaat kita yang ada di Semayulang tiba-tiba memanggil beliau. Dia kaget. Saya dipanggil untuk apa? Beliau katakan. Kemudian setelah sampai di Semayulang, dia masuk ke Semayulang, mereka katakan ini, kami tidak bisa bikin apa-apa. Kami sakit, nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri. Kemudian Parwat katakan, ada apa? Saya tidak pernah mendoakan orang sakit. Tiba-tiba saya disuruh untuk mendoakan orang sakit. Itu di dalam hatinya pada saat itu. Dan kemudian dia katakan, okelah kalau begitu kita berdoa. Dan dia berdoa. Setelah amin, dia melihat tiba-tiba bapak ini bisa berdiri dan dia bisa berjalan. Dia langsung berdiri. Dia katakan, Pak, terima kasih, puji Tuhan. Tolong doakan anak saya. Ini fotonya. Dia berdiri, dia ambil foto anaknya di atas lemari. Anak saya ini nakal sekali, ada di Tanjung Serol katanya. Ya, pada saat itu Parwat coba mendoakan si anak ini. Nah, itulah awal dari
ini tadi. Dia tidak lupa untuk menyampaikan rencananya. Selain kepada gembala setempat yang ada di Pejabi, dia selalu menyampaikan bahwa saya akan ke sana, saya akan melayani ke sana. Dia selalu menyampaikan, minta didoakan. Kemudian kalau beliau pergi, seperti pergi mencari ikan. Mencari ikan maksud saya, kalau orang pergi cari ikan, pergi pulang dia, kita bawa ikan, kasih tahu kepada keluarga kita, ini ikan, masaklah dia, kasih bersih, masak. Beliau datang kadang-kadang sampai ke rumah, sampai di jemaat, menyampaikan, ini hasil dari perjuangan, dari pelayanan. Membawa jimat-jimat yang cukup banyak dari semua daerah, sampai dari Kalteng sekalipun banyak dia bawa kepada Pak Pendeta, Pak Gembala beserta asistennya. Juga kepada Bapak Pendeta Song sebagai ketua wilayah kita, untuk disampaikan, untuk dibakar. Kami membakar bersama-sama di sini yang ada dia bawa ke sini. Tidak ada apa-apanya. Semua kuasa gelap, semua benda-benda yang berupa jimat, pelindung, pembantu secara manusia, kuasa gelap, tidak ada apa-apanya. Beliau sudah menyampaikan kepada kita untuk tidak bersandar kepada hal yang demikian, karena itu akan memberatkan kita dalam hubungan kita, dan itu akan menjebak kita. Dan puji Tuhan, pelayanan beliau bukan hanya di daerah kita Indonesia. Rencana beliau untuk NTT bulan 12 ini rupanya tidak tercapai. Itu rencana Malaysia. Juga untuk kembali lagi ke Malaysia, itu untuk kedua kalinya beliau tidak bisa, karena mungkin Tuhan tidak menghendaki untuk itu. Pelayanan beliau sampai di Malaysia, cukup lama beliau ada di sana. Kemudian sampai ke Perancis, beliau pernah melayani melalui PHP orang-orang di Perancis. Itu pernah beliau sampaikan kepada saya. Nah, inilah yang beliau lakukan. Kita berpikir secara manusia, itu masa mungkin dia melayani melalui HP saja. Tapi itu mungkin bagi orang yang percaya kepada kita. Saya sedikit menceritakan bagaimana perjalanan beliau dalam pelayanan. Beliau selalu berjalan sendiri. Kami sebagai saudaranya, terus terang kami tidak mampu untuk mengikuti dia. Manapun dia, kami ingin ikut dia, tetapi kami tidak punya kemampuan seperti yang Tuhan berikan kepada dia. Tengah malam pun, hujan pun sekalipun, itu ada, tapi beliau tidak menghindar. Pada saat orang itu sangat memerlukan, dia berangkat. Dia tidak katakan, saya sedang begini, saya sedang mengajar ini. Tidak ada. Dia harus pergi, kalau tidak bisa melalui HP, beliau berangkat sendiri sampai di tempat di mana orang itu berada. Sedikit saya sampaikan bahwa perjalanan beliau ke desa-desa, kampung-kampung atau ke kota yang cukup jauh, memakan waktu yang cukup lama, tetapi beliau tidak pernah memikirkan bagaimana biaya saya, bagaimana makanan saya. Mungkin ada yang berpikir bahwa dia akan masuk hotel, masuk ke warung, restoran. Tidak. Dia hanya singgah di tempat-tempat di mana dia bisa singgah dengan bekal pisang. Dia hanya bisa membeli pisang untuk bekalnya di jalan, sambil dia makan, sambil berjalan. Kalau dia bermalam di tengah jalan, ada pondok orang itu menjadi. Itulah yang beliau lakukan. Saya perhatikan sewaktu beliau melayani di rumah sakit, kadang-kadang dia tidak sempat makan. Dia hanya beli pisang
susu soya itu satu kaleng telah menjadi bekalnya. Tapi luar biasa Tuhan memberikan kekuatan untuk dia. Dan dia sama sekali tidak mau terima pemberian orang yang di luar daripada anak-anak Tuhan. Karena dia menjaga kewibawaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, bukan kita mencari uang. Tapi memenangkan. Puji Tuhan, inilah sedikit layanan beliau yang sempat saya sampaikan. Dan saya sangat merasa bangga setelah saya berpikir bahwa pada hari Selasa yang lalu beliau singgah di rumah kami di hilir sana. Tiba-tiba dia singgah bersama dengan keponakan kami Romiang. Kami dua ada di luar. Tiba-tiba dia berhenti, dia katakan, saya baru pulang dari rumah sakit untuk pelayanan. Mendoakan orang di Bulan Film kalau salah, atau di dalam satu ruangan saja. Kemudian dia katakan, soalnya besok saya akan harus ke Marinau. Di situ ada satu keluarga, suami istri, yang perlu dilepaskan, perlu dibebaskan dari kuasa kegelapan. Mereka sudah diikat oleh kuasa kegelapan. Suaminya dibawa ke sana dengan tujuan untuk supaya dia menjadi sembuh. Orang menyampaikan mereka bekas pulang dari Tarakan. Ini saudara kita dari Teras baru. Tapi mereka ada di belakang. Nah kemudian mereka pergi di mana dukun itu berada. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah dukun. Setelah mereka berada di sana, mereka tidak lagi bisa pulang. Suaminya sudah tidak karuan pikirannya. Bahkan istrinya tidak mau pulang lagi, dia tidak ingat lagi anaknya, keluarganya dia tidak ingat. Dia mau sama-sama dukun itu. Luar biasa kuasa kegelapan bisa mengikat mereka. Dia tidak sadar lagi. Nah itulah menjadi beban berat Pak Tuhan ini pada saat itu. Dia katakan, saya siap, besok kami akan berangkat. Saya katakan, akan berangkat sama siapa? Dan lain-lain. Dia katakan, nanti saya akan menunggu ada alias anak kami yang Tuhan mengantar. Dan puji Tuhan, tiba-tiba saya dengar bahwa yang mengikuti beliau adalah Bapak Pendeta Bayak. Bapak Pendeta Bayak bilang suami istrinya senang sekali ikut. Dan mereka akhirnya besok hari Rabu mereka berangkat ke Marinau. Tadi pagi mereka berangkat, pulang sorenya jam 11 malam mereka tiba di Pejalin. Dan disitulah dia sambil menceritakan dengan Pak Bayak sukacita, rasa senang sekali sudah melaksanakan tugasnya. Kemudian besoknya lagi beliau sudah merasakan tidak enak di badan. Dan seterusnya hari Jumat tadi sore setelah mam di rumah dia dibawa ke rumah sakit. Kami yang lainnya tidak tahu, kakak adik kami tidak tahu. Hanya mereka yang ada di rumah itu tiba-tiba ada di rumah sakit. Kami ingin pergi menjenguk dia di sana pada saat itu. Saya dengan kakak saya Sarah dalam perjalanan kami baru di jembatan Caping di situ ada berita bahwa Tuhan sudah memakai beliau. Tetapi di balik itu saya merasa bahagia sekali walaupun hanya kesedihan karena perpisahan. Tapi saya senang sekali sebab tugas beliau sudah dia akhiri dengan baik. Saya heran sekali kenapa baik bisa ikut serta pada saat saya katakan kepada Pak Bayak,
cuma-cuma. Dia memberikannya dengan cuma-cuma. Beberapa orang yang di luar daripada kita, orang Muslim datang ke atau dalam melayar beberapa waktu yang lalu menyampaikan terima kasih mereka. Mereka menyampaikan kesedihan mereka. Ada yang dari Tanjung Nangak mengikuti acara di Antutan. Itu bukan kebetulan mereka, tapi itulah pengaturan Tuhan. Mereka menyampaikan inilah istri bapak yang didoakan oleh bapak ini. Sudah dicabut semua alat-alat dokter yang ada pada dia dan tinggal perpisahan. Tapi nyatanya sampai sekarang dia masih bersama-sama dengan kita, masih hidup. Puji Tuhan, ada banyak cerita, tapi itu sudah saya sampaikan kepada jemaat-jemaat tentunya. Bersama kami di Pejalin ini sudah banyak ceritakan kesaksian beliau. Inilah saya sampaikan sedikit tentang riwayat hidup kakak kami ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf kalau itu tidak berada dengan bapak-bapak dimanapun, ada hal-hal yang tidak berkenan baik melalui kata-katanya, perbuatannya, kami mohon maaf. Itulah semua pelayanannya yang baik, itulah yang pentingnya. Tolong doakan kami yang ditinggalkan, terutama kepada istri